Perkenalkan, nama saya Aris Trianto, salesman Jogja, cabang Hypermart, Jogja City Mall. Eh, Video kali ini saya berkesempatan menjelaskan bagaimana sih tips dan trik saya guna meningkatkan penjualan produk-produk elektronik, tentunya produk SAP sendiri ya teman-teman. Jadi bagaimana sih tips dan triknya? Mari kita kulik bersama. Pertama, langsung saja, untuk pertama kali, hal yang perlu kita perhatikan, kesan pertama ketika menjumpai customer, tentu saja kita harus menerapkan sikap 3S ya teman-teman. Jadi 3S itu ada senyum, sapa, sama salam. Ya, untuk yang pertama senyum, sikap senyum yang saya terapkan ketika menjumpai customer tentu saja akan menimbulkan nilai-nilai yang positif ya terhadap customer. Nanti yang kedua ada sapa dan salam. Jadi tanpa menunggu customer bertanya atau terlihat kebingungan, alangkah lebih baiknya kita berinisiatif menyapa dan memberikan salam. Seperti halnya, selamat pagi Pak Bu, bisa saya bantu, keperluannya mencari barang apa, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus aktif dan berinisiatif. Tips yang kedua ya teman-teman, setelah melakukan teknik 3S tadi, alangkah baiknya kita tetap menemani customer menuju area barang yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Tentu saja hal ini nanti untuk memudahkan mereka menanyakan perihal produk yang mereka cari. Ya tentu saja apa yang mereka tanyakan tak jauh dari product knowledge ya teman-teman. Jadi apa sih itu product knowledge? Product knowledge tentu saja deskripsi barang, entah itu kelebihan atau kekurangan, kita harus menguasai itu ya teman-teman. Jadi penjelasan dan informasi yang benar dan tepat itu akan memudahkan customer menentukan pilihan bagaimana kualitas yang kita tawarkan. Selain product knowledge, tentunya hal yang perlu kita perhatikan, jadi gestur ya. Ini juga penting. Seringkali kita menjelaskan product knowledge secara benar dan tepat terhadap customer, tapi gestur tubuh kita tidak baik, tentu saja ini mengurangi nilai tersendiri ya teman-teman, sehingga customer itu bisa menilai kita, oh ini orang kok seperti tidak niat atau tidak serius menservis saya, seperti itu ya teman-teman. Jadi bagaimana sih gestur tubuh yang baik ketika melayani customer? Jadi ini pengetahuan saya ya teman-teman. Menurut saya gestur yang baik dan benar itu ya bagaimana kita memposisikan cara berdiri kita atau pandangan kita terhadap customer ya teman-teman. Jadi usahakan kita tidak membelakangi customer ya ketika menerangkan produk yang kita tawarkan atau menjelaskan produk knowledge kepada customer. Tentu saja itu tidak membelakangi. Terus untuk posisi pandangan mata ya teman-teman, pandangan mata, usahakan kita menatap mata customer itu 70%, 70% ke arah mata. Untuk yang 30%-nya lagi ke arah kiri bawah. Kenapa ke arah kiri bawah teman-teman? Menurut ilmu yang saya pelajari ya teman-teman, ketika membackup customer, melayani customer, pandangan kita ke arah kiri bawah itu salah satu bentuk penghargaan kita terhadap customer. Cara kita menghargai melayani customer, cara kita
memperhatikan customer itu ya teman-teman. Jadi antara pandangan baik ke mata atau ke arah mana itu juga mempengaruhi. Jadi selain produk knowledge dan gestur tubuh, tentu saja ada satu hal lagi teman-teman yang perlu diperhatikan guna sukses ya, guna sukses menerapkan hal-hal tadi. Tentu saja hal yang perlu diperhatikan adalah standar grooming. Kenapa standar grooming? Jadi selain produk knowledge dan gestur tubuh, standar grooming ini juga penting ya teman-teman, harus kita perhatikan. Kenapa? Karena standar grooming itu meliputi kebersihan, kerapian, itu juga mempengaruhi nilai-nilai kita ya teman-teman. Itu juga salah satu kunci sukses kita menservis customer, tentunya menjadikan customer itu nyaman dengan kita, menjadikan customer itu senang dengan kita. Itu ya teman-teman. Terus untuk yang berikutnya adalah trik dari saya pribadi, bagaimana sih di era pandemi seperti ini kita tetap bisa melakukan penjualan secara baik atau melakukan pelayanan secara baik terhadap customer ya teman-teman. Tidak dipungkiri di era digital saat ini hampir semua orang itu menggunakan sosial media teman-teman. Jadi trik yang saya terapkan selama ini adalah melakukan media promosi melalui media-media aplikasi seperti halnya Instagram, Facebook, WhatsApp, via story, atau bahkan secara cuma-cuma saya sering membagikan nomor telepon saya teman-teman, atau membagikan kartu sih teman-teman, kayak kartu identitas saya untuk mempermudah customer menemukan produk-produk yang mereka cari. Tentu saja promo-promo yang sedang berlangsung ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, memanfaatkan media yang ada dengan baik dan benar, insya Allah itu juga akan menjadi kunci ya teman-teman, kunci. Jadi pada dasarnya saya menilai hal-hal dasar seperti itu yang harus tetap kita perhatikan teman-teman, harus kita perhatikan dan kita terapkan guna mencapai kesuksesan. Demikian tips dan trik dari saya, trik mendasar dari saya ya teman-teman. Semoga bisa diterapkan teman-teman dan bermanfaat juga buat teman-teman. Selalu yakin, berusaha dan berjuang, yakin bisa. Insya Allah kita sukses bersama. Terima kasih dari saya. Salam Spartan luar biasa.